saya sebagai orang yang lahir di Jakarta, harapannya pertama Jakarta tuh bisa makin maju, bisa menjadi kota yang menjadi rumah bagi masyarakat, semua masyarakat Indonesia, dan juga menjadi ibu kota yang bisa jadi panutan bagi warga-warganya. Dan tentunya sekarang saya cinta banget sih sama Jakarta, dan harapannya semoga Jakarta bisa makin maju pokoknya. Sangat banyak harapan, yang terutama kemacetan ya, lebih diproduktif lagi lah. Dan sama kabel-kabel terutama yang di pinggir jalan sangat berceceran gitu ya, lebih dirapihin kembali. Siap. Harapannya untuk kota Jakarta semoga semakin bersih, terus semakin teratur kendaraannya, menjadi smart city, terus juga lebih terorganize aja dengan baik. Kalau dari Pemprovnya mungkin lebih galakin lagi untuk kebersihan, terus untuk transportasinya juga, karena kan memang semakin mudah ya pembayaran itu bisa via QRIS, bisa e-money gitu. Jadi lebih ke di sosialisasiin lagi aja sebagai warga Jakarta tuh harus seperti apa gitu. Mas Pram, Bang Dul, kita lanjut sini ya. Kalau tadi gambar-gambar gubernur di puluhan tahun silam, ini yang relatively masih baru. Seger, buger. Terima kasih sekali lagi Anda masih di program Rosi Spesial dalam rangka ulang tahun Jakarta ke-498 bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno atau Bang Dul. Saya masih ingin bertanya soal keteguhan hati untuk tidak mau banci tampil di sosial media. Bagi saya sorry Mas Pram, kalau saya boleh sedikit masuk, kenapa? Karena begini, kalau meminjam istilah sekarang hybrid gitu, atau Mas Pram ini ingin mengambil semua yang baik dari para gubernur. Tetapi bagaimanapun juga gubernur, kepala daerah, politisi itu, atau ya kepala daerah itu harus punya karakter. Karena Mas Pram ingin menjadi jembatan atau mengambil yang baik dari para mantan gubernur DKI Jakarta, tidakkah ada kehilangan besar ketika seorang Pramono Anung itu tidak memiliki karakter yang kuat dalam ingatan publik Jakarta? Jadi sebenarnya karakter itu sudah diketahui oleh publik bahwa Pramono Anung nggak punya musuh. Bahkan orang yang didukung luar biasa oleh Pramono Anung tidak mendukung pun tidak apa-apa, dan tidak membuat kemudian ini menyakiti secara pribadi, sama sekali nggak ada. Bagi saya itu penting, dan orang juga tahu selama ini saya menjadi jembatan ke banyak pihak lah gitu ya. Dan saya memang mengerjakan itu dengan senang hati. Dan untuk mengerjakan itu kan nggak populer sama sekali. Dan yang paling penting ketika saya sudah menjadi gubernur memang ada fase yang membuat saya terkaget-kaget loh. Apapun sorot kamera kan ada. Betul. Kenapa saya ingin menanyakan ini Mas Pram, Bang Dul? Karena Jakarta ini panggung nasional. Siapapun yang ada di Jakarta itu pasti akan dibilang kandidat paling kuat untuk 2029. Dan Mas Pram saya tahu sejak awal sudah wanti-wanti no. No, memang no. Dan saya tanya Bang Dul, saya udah membuat statement bahwa saya cuma mau 1 periode dan I am serius untuk itu. Karena untuk itu hal-hal yang tidak populer yang harusnya diputuskan oleh Gubernur Jakarta, saya bersedia untuk memutuskan. Bersedia tidak populer. Apa itu misalnya? ERP, Electronic Road Pricing. Itu kan membuat gubernur pasti tidak populer. Karena memutuskan sesuatu, menaikkan pajak untuk parkir. Maka dengan demikian saya menyampaikan bahwa mungkin yang membedakan salah satunya saya dengan Pak Ahok. Kalau Pak Ahok memutuskan dengan marah-marah, saya memutuskan dengan tersenyum. Termasuk kemarin mengganti 61 orang jabatan-jabatan strategis, saya sama sekali nggak senyum-senyum aja. Dan semua orang melihat bahwa itulah karakter saya. Gitu. Nah, warga Jakarta ingin cepat, selalu ingin ada kayak quick wins dan merasakan ada satu yang berubah di Jakarta. Kalau Bang Dul, apa yang menurut Bang Dul yang seharusnya sudah bisa dirasakan perubahan baik Jakarta? Memang nggak terlihat. Misalnya pemutihan ijazah, Mbak, hampir 6.000, mungkin 7.000 di Jakarta ini. Dari SD, SMP, SMA. Itu orang tidak sanggup membayar ijazahnya karena kena HPP. Dulu nggak ada yang mau pikirin itu. Bagaimana dia mau melanjutkan sekolah kalau dia nggak punya ijazah?
Saya juga cukup surprise. Ini idenya keluar dari Pak Gub loh. Bang, ternyata di Jakarta. Terus gimana Mas? Kita putihin. Ini kan peanuts, nggak ada berita. Tapi Anda bisa bayangkan berkumpullah di sini. Saya minta maaf. Beliau yang paling cepat menangis. Berkumpul sini menerima ijazah. Itu memang dari laporan warga. Iya, dan saya minta yang menyerahkan Bang Dul. Saya ada di situ. Jadi memang saya bilang kok nggak nyari sesuatu buat ke sana. Saya jangan ditanya, saya nggak pernah bermimpi jadi wakil gubernur masuk ke sini, nggak pernah berpikir. Tapi sekarang udah ada kan kita do. Termasuk membagi 707.622 kartu Jakarta Pintar. Kalau orang lain pasti kan di blow up. Saya enggak. Dan angkanya tahu nggak Rosi berapa? 1,6 triliun. Dan itu menjadi kepastian siswa murid SD, SMP, SMA di Jakarta. Mereka mendapatkan kepastian setiap bulan 300 sampai dengan 400 ribu untuk sekolah. Bang Dul seriusan terharu nih. Ya. Beliau tuh touch-nya orang susah. Saya bilang ngapain nih Mas? Disparitas Dul. Jomplang. Saya bilang, oh bener. Terus kapan kita mau bangun yang besar? Oh kita sedang rencanakan itu. Ya kan kita paham, kita seawali. APBD 2024-2025 sudah diketuk oleh DPRD, belum kami. Programnya ini. Apa sih programnya? Ya ini intinya. Oke, kita punya program. Itu yang dibilang 100, quick win. 94% Mbak, tercapai. Dan memang tidak wah-wah kita bangun building. Bangun building nggak selesai 5 tahun. Makanya kenapa kita lanjutkan Mbak Pramono kelar, wakil kelar, berganti. Jakarta nggak akan pernah selesai. Jakarta punya blueprint. Mau apa ini Jakarta? Foto boleh berganti. Tapi jalur jalan di Jakarta ini nggak akan bertambah. Kepadatan meningkat. Bagaimana caranya? Beliau, Bang, Trans Jabodetabek. Gimana Bang? Mas, kita jauhin jarak. Supaya 4 juta saudara kita dari wilayah sekitar ini masuk Jakarta. Makanya macet Jakarta cuma pagi sama sore. Ini gimana caranya? Bayangin, pertama kali kita Alam Sutra, Banten. 1 hari itu peningkatan hampir 6.000. Kita kaget. Sekarang minta jauh lagi Bang, kalau bisa sampai Serang. Makanya Mbak bilang sampai Korea. Di netizen bilang perpanjang sampai ke Seoul. Ya artinya kalau Bapeda itu kan mau kita. Walaupun dia ingatkan, Pak kita ada rencana gini-gini. Apa rencananya? Oke, sekarang mau bangun ini pakai apa? Ada KLB. Apa ini KLB? Segala macam. Jakarta sebetulnya bisa membangun tanpa APBD-nya. Kita punya potensi untuk itu. Ini akan kita akan build. Bayangin tiba-tiba saya dikasih kesempatan oleh beliau, Bang, Jakarta Kota Sinema. Apa ini? Saya ke Cannes Festival. Seumur-umur sebagai orang film saya nggak pernah datang ke festival Cannes. Jalan di red card. Waduh, hebat juga di Sidul jalan di red card. Saya belajar apa sih? Oh, ternyata Jakarta punya baik ekonomi. Ini misal gitu. Apa ekonomi kreatif Jakarta ini 11,8%, hampir 400 triliun, dan itu not by design. Kalau kita desain ini, wow, hanya satu itu aja bisa besar. Artinya ini yang beliau. Tapi saya bilang Mas, ini udah waktunya memang masyarakat harus tahu apa yang kita bikin sih. Memang kita tidak terekspos. Kita cuma punya Videotron di depan. Saya bilang siapa mau nonton video di depan. Padahal Videotron kita ada di mana-mana. Maaf, kita punya hak 30% untuk bisa menampilkan itu. Itu komersial kan. Beliau nggak mau. Saya kan nggak bisa, Mas nggak begitu. Kita wakil gubernur. Kita follow the leader dong. Meskipun 90% loh. Iya, tapi artinya akhirnya beliau pun, oh iya juga Bang. Kayak kemarin maaf, acara besar kita bikin di tim. Yang tahu cuma orang di tim, orang lain nggak tahu. Ini kalau kita gedein, nah itulah program kita sebetulnya. Itu RPJMD, paham nggak RPJMD? Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang. Di situ perencanaan. Kita butuh masukan dari masyarakat. Ini rencana kita ini loh. Ya. Gimana menurut Anda? Bang ini bagaimana soalnya? Kita diskusi di aula itu, kita bicara masukan, kita evaluasi lagi. Itulah makanya perencanaan yang disebut musrembang. Nggak bisa seorang gubernur tiba-tiba punya cita-cita mau bikin menara Eiffel di sini. Ya.
Saya sungguh sangat menghargai dan saya rasa banyak yang menyaksikan program Rosi ini sangat menghargai ketika membangun Jakarta atau ingin membuat sesuatu sebagai seorang kepala daerah, tujuannya adalah untuk warga Jakarta, bukan untuk tendangan politik panggung nasional. Rosi. Saya rasa itu melegakan untuk warga Jakarta bahwa Jakarta bukan hanya sekedar batu loncatan. Saya banyak mengerjakan yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya oleh pemimpin Jakarta. Contohnya, buka taman 24 jam, perpustakaan sampai dengan jam 10, museum. Kemudian menyelesaikan persoalan di lapangan dengan cara yang lebih humanis. Dan itu kan tidak pernah terjadi sebelumnya. Hanya memang kompleksitas Jakarta ini kan tinggi banget. Tetapi kalau dilihat, kemarin ada survei TomTom, itu survei tentang lalu lintas. Dulu Jakarta selalu menjadi 10 besar kemacetan. Sekarang kita sudah tidak masuk dalam 20 besar. Di Indonesia ada 2 kota yang masuk 20 besar, Jakarta enggak. Kenapa itu kita lakukan? Karena pelan-pelan persoalan transportasi Jakarta ini kita benahi. Saya termasuk yang marah-marah ketika kemudian mengetahui banyak sekali di jalan-jalan yang dibuat bedeng-bedeng untuk orang bekerja. Ada yang dari pemerintah pusat, ada yang dari Jakarta. Saya bilang, yang Jakarta selesaikan segera. Yang memang bongkar supaya lalu lintasnya lebih baik. Nah, yang begini-beginilah mungkin saya termasuk yang nggak terlalu pengen diekspos publik. Tetapi sekali lagi Rosi, mudah-mudahan wajah Jakarta dalam 2 tahun ke depan benar-benar akan lebih ramah, lebih nyaman, berubah, pedestriannya juga akan tersambungkan. Kota metropolitan global yang modern, tetapi sekaligus juga memiliki basis kultural. Makanya kenapa kemudian di tim saya udah bilang dan berdua diskusi dengan Bang Dul, tim ini akan kita hidupkan, tempat untuk acara apapun lebih baik di situ. Termasuk kemudian planetarium kita buka kembali. Mas Pram, saya mau kasih tahu bahwa membuka perpustakaan 24 jam itu memang jangan dikira orang Jakarta dengan gadget, sosial media, digital itu tidak kembali ke baca buku. Tadi Mas Pram sudah menyinggung soal Blok M. Gramedia itu mereformasi bangunannya dan kemudian membuka lagi di Blok M. Hanya dalam beberapa hari itu 6.000 orang datang dan baca buku dan beli buku. Artinya memang warga Jakarta itu juga tetap mencintai ruang-ruang untuk membaca. Jadi sungguh berharap ini menjadi persiapan yang lebih baik menyambut 500 tahun Bahkan Kota Jakarta. Saya sampaikan kalau perpustakaan nasional boleh dikelola Jakarta, kami berterima kasih. Kami akan membuat lebih bagus. Karena yang di Taman Ismail Marzuki di HB Yasin, kalau lihat sekarang berubah banget dan orang datang dari mana-mana termasuk Bogor, Bekasi, Depok. Jadi bukan orang Jakarta aja. Mereka menjadi tempat untuk bertemu keluarga, bersilaturahmi. Karena makanannya tidak terlalu mahal. Sehingga sekarang ada tempat baru. Mudah-mudahan kalau planetarium kita buka, kemudian sinema kita buat di sana, saya yakin Taman Ismail Marzuki akan ramai kembali. Terima kasih Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bang Rano Karno atau Bang Dul. Terima kasih untuk menunaikan terus janjinya bagi warga Jakarta. Dan bagi Anda jangan lupa juga baca koran Kompas 23 Juni untuk melihat hasil survei Litbang Kompas tentang pemerintahan daerah Ibu Kota Jakarta. Saya mau pantun. Boleh. Kalau saya baca skrip. Enggak, udah silakan. Enggak, yang spontan dong. Oh iya, ntar saya jawab. Cakep. Oke. Bicara soal skrip tadi gimana untuk wawancara ini? Jadi begitu saya naik itu kan MRT, begitu baca skrip, bila Pak Gub datang acara mulai, bila Pak Gub duluan nunggu Pak Gub. Saya bilang wah nunggu cadangan. Aduh, mohon maaf Bang Dul. Nggak apa-apa. Ya, kan yang penting kan udah ke Kans kan. Betul. Betul. Waktu Dul aja nggak ke Kans kan. Nggak, boro-boro ke Kans gitu. Ke bandara nggak nyampe. Kan lebih ini loh daripada utusan resmi pemerintah. Dengar-dengar dari netizen sana bilang agak susah bedain mana George Clooney mana Rano Karno.
Terima kasih sekali ya Pak Bram, Bang Rano. Ke Balai Kota membawa gula. Cakep. Pulang bawa roti buaya. Maksudnya apa? Artinya Dirgahayu Jakarta makin menyala jadi kota global dan berbudaya. Rosi, thank you. Thank you Mas Bram. Thank you Bang Dul. Terima kasih, Po. Thank you.